Sumpahnya di mana nanti? Sumpahnya direncanakan di London, Bos. Di London. Kalau mungkin atau siapa? Pastinya kita akan menunggu bagaimana tim diaspora bersama PSSI melakukan scouting potensi diaspora, ya kita lihat potensi-potensi lainnya. Mas Men tadi di dalam sempat ada perbincangan soal ini lokal dulu atau naturalisasi dulu, dan Mas Men juga nyebut kalau ada dengan adanya naturalisasi nanti yang lain ikut, dan juga ada program MBG yang juga nanti akan menyehatkan di jangka panjang. Itu mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut, Mas Men? Ya, pastinya selalu saya sampaikan bahwa strategi kita memaksimalkan potensi diaspora kita, bagaimana kita bisa memperkuat timnas dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. 1 detik setelah pasca suri naturalisasi, harga pasar timnas Indonesia termahal keempat di Asia. Elkan Bagot di Bali, liburan atau ikut TC Timnas Indonesia? Pasti akan ada tesnya. Kita berharap kedatangan KP akan secepatnya, dan kita berharap dia udah nyusun draftnya, kemudian akan disetujui oleh Ketua Umum untuk rencana tesnya. Kalau PSSI sih berharap. Dan pemain belum Pak? Belum. Kita nunggu dari PET. Melawan China dan tanggal 10 juga itu nanti melawan Jepang, ya kita coba efisien. Ya, kembali program itu mesti efektif dan efisien. Untuk program naturalisasi, semua naturalisasi itu diproses secara transparan dan diputuskan oleh pelatihnya. Back Ipswich Town Elkan Bagot diketahui tengah berada di Bali. Kabar itu langsung disambut positif oleh para pecinta timnas Indonesia karena memberikan harapan bagi mereka melihat Elkan kembali bergabung dengan skuad Garuda. Ya, beredar kabar Elkan saat ini tengah berada di Bali. Elkan sendiri baru saja mengakhiri perjuangan bersama Blackpool FC di Liga 3 Inggris 2024-2025 dan akan kembali bergabung dengan Ipswich Town pada 31 Mei 2025 mendatang. Yang pertama, liburan atau ikut TC. Sejauh ini belum diketahui apa alasan Elkan berada di Bali. Elkan diketahui tengah di Bali lewat postingan netizen, di mana ada orang yang berada di Bali itu berpapasan dan meminta selfie bersama Elkan. Bali sendiri adalah destinasi wisata dunia dan Elkan memang sudah sering menikmati masa liburan di Pulau Dewa tersebut. Jadi bisa disimpulkan Elkan mungkin tengah menikmati liburan di Bali. Kendati demikian, semuanya berubah jika mengingat timnas Indonesia akan menggelar pemusatan latihan atau TC di Bali pada akhir Mei 2025 ini. Bali ditunjuk menjadi lokasi TC karena dianggap memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan timnas Indonesia. TC tersebut dipersiapkan pelatih Patrick Kluivert untuk memaksimalkan kans menang saat melawan China 6 Juni dan Jepang 10 Juni. Menariknya, Elkan yang sudah lama absen membela timnas Indonesia tiba-tiba hadir di lokasi TC Garuda. Tak heran banyak yang menyimpulkan Elkan datang karena akan dipanggil timnas Indonesia. Apalagi saat ini juga sudah ada sejumlah pemain abroad lainnya yang berada di Bali. Para pemain itu adalah Marcelino Ferdinand dari Oxford United, Asnawi Mangku Alam Port FC, dan Ronaldo Kuate Mahasaragam SBT FC. Yang kedua, belum ada panggilan. Ya, itu berarti sejauh ini sudah ada 4 pemain abroad yang berada di Bali. Namun, sejatinya Patrick Kluivert belum merilis siapa saja pemain yang akan dibawanya menghadapi China dan Jepang di 2 laga terakhir grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terlepas hal itu, fans Garuda tetap berharap kehadiran Elkan Bagot di Bali menjadi tanda sang pemain masuk ke dalam rencana Patrick Kluivert. Apalagi Kluivert memang membutuhkan pemain terbaiknya demi menang atas China dan Jepang sehingga membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka.
Nilai pasar timnas Indonesia akan meroket drastis dan menembus 4 besar Asia andai Pascal Struijk naturalisasi dan resmi menjadi WNI saat ini. Sayangnya ini belum terjadi. Meroketnya nilai pasar timnas Indonesia sehingga menembus 4 besar Asia itu tak lepas dari nilai pasar yang dimiliki bek Leeds United itu. Saat ini Pascal Struijk tercatat memiliki nilai pasar cukup masif, yakni sebesar 16 juta euro atau setara 298 miliar rupiah sesuai kurs saat ini. Andai dinaturalisasi dan resmi menjadi WNI, Pascal Struijk pun langsung mencetak rekor menjadi pemain termahal timnas Indonesia. Tak hanya menjadi pemain termahal timnas Indonesia, bek berusia 25 tahun itu juga akan mengangkat nilai pasar skuad Garuda keempat besar Asia. Saat ini timnas Indonesia duduk di peringkat ke-6 negara dengan nilai pasar tertinggi di Asia, yakni sebesar 36,93 juta euro atau setara 688,3 miliar rupiah menurut kurs saat ini. Andai Pascal Struijk mau bergabung, maka nilai pasar timnas Indonesia akan melejit menjadi 52,93 juta euro atau setara dengan 986,6 miliar rupiah. Dengan nilai pasar tersebut, maka posisi timnas Indonesia di Asia akan melejit keempat besar dengan menggusur Iran di posisi kelima dan Uni Emirat Arab di posisi keempat. Namun, apakah Pascal Struijk mau menerima pinangan timnas Indonesia untuk dinaturalisasi dan membela Panji Merah Putih? Sejatinya Pascal Struijk sudah cukup lama menyadari bahwa dirinya bisa membela timnas Indonesia karena darah keturunan yang dimilikinya. Darah keturunan Indonesia yang mengalir di tubuh Pascal Struijk sendiri datang dari kakek dan neneknya yang lahir di Hindia Belanda. Meski memiliki darah Indonesia, Pascal Struijk mengaku bahwa dirinya lebih memilih Belanda dan Belgia sebagai negara yang dibelanya. Belanda menjadi negara yang ingin dibelanya karena Pascal Struijk tumbuh dan meniti karir di negeri kincir angin tersebut. Sementara Belgia masuk dalam daftar negara yang ingin dibelanya karena dirinya sendiri lahir di negeri coklat tersebut. Saya punya hubungan dengan Indonesia melalui kakek nenek saya yang meninggalkan Hindia Belanda untuk pindah ke Belanda, tetapi sekarang saya lebih peduli dengan Belanda dan Belgia, ujarnya. Dari dua pilihan yang ada di hadapannya itu, Pascal Struijk secara terang-terangan menyebut bahwa dirinya lebih memilih Belanda. Apalagi dirinya sudah pernah membela timnas Belanda kelompok umur, sehingga pilihannya jatuh untuk negara tempat dirinya tumbuh. Saya juga langsung menyatakan bahwa saya pasti akan memilih Belanda dan bukan Belgia meskipun saya tidak masuk dalam pilihan akhir skuad Belanda, ujar Pascal Struijk kepada Football Zone. Karena pernyataan tersebut, kesempatan timnas Indonesia untuk meminang Pascal Struijk dalam waktu dekat ini bisa dikatakan telah tertutup rapat.